Widya Kasrena Dharmasida. Menwa. Selamat datang di podcast Menwa Mahantara. Saya Andika sebagai host. Podcast ini merupakan produksi dari Menwa Mahantara sebagai sarana informasi dan juga media penerangan Menwa Mahantara. Nah, pada podcast perdana kita hari ini kami telah menghadirkan seorang narasumber. Beliau merupakan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Ormas atau Eko Sosbud Ormas, Bang Heri SSTP MSC. Selamat sore Bang. Selamat sore, sehat-sehat, assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Mungkin banyak dari penonton kita nih Bang belum kenal Bang ini siapa, terus latar belakangnya seperti apa. Bisa ceritakan sendiri Bang? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama kami atas nama Badan Kesbangpol Polda Sumatera Utara sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan diskusi, wawancara atau yang lebih dikenal dengan podcast lah anak zaman now sekarang, dalam rangka untuk bagaimana kita berkomunikasi antara pemerintah dengan segenap komponen masyarakat. Kami mewakili dari Badan Kesbangpol Polda Sumatera Utara, nama saya Hari dari Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, dan Ormas, di mana saya diberikan amanah selaku kepala bidang, dan juga saya bagian daripada adik-adik sekalian di SW mahasiswa. Saya juga merupakan Menwa Mahawarman dari tahun 2003 sampai dengan 2006 saat saya melaksanakan perkuliahan di kampus STBDN Jatinangor, Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Jadi Abang ini Menwa juga, senior kita juga ternyata Menwa. Jadi dulu Abang ini Menwa di PDN Bang? Ya, STBDN masa itu dan sekarang sudah menjadi PDN. STBDN namanya. Jadi Bang, sedikit kita bincang tentang Kesbangpol. Sebenarnya mungkin masyarakat ini masih awam gitu Bang. Kesbangpol itu apa? Terus masih awam lah. Itu bisa menjelaskan sedikit Bang, Kesbangpol itu apa dan tugasnya itu apa, seperti apa? Terima kasih. Jadi Kesbangpol ini sebenarnya bukan barang baru. Ini stok lama barang yang baru. Kesbangpol kalau dulu kita kenal dengan Direktorat Sosial Politik. Setiap kepala daerah yang mau mencalonkan untuk menjadi kepala daerah itu wajib dilaksanakan khusus oleh Direktorat Sosial Politik. Begitu juga untuk penerimaan menjadi ASN atau PNS di masa itu, yang mana Direktorat Sosial Politik ini berubah semenjak dengan adanya otonomi daerah yang melaksanakan tentang pembinaan sosial politik di daerah itu berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah, yang mana sebenarnya Kesbangpol ini merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang merupakan pelaksanaan daripada kewenangan kepala daerah, yaitu Gubernur Sumatera Utara, dalam rangka pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan pendidikan politik, pembinaan daripada organisasi kemasyarakatan, dan untuk merawat kerukunan antar suku umat beragama di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dan juga Badan Kesbangpol sendiri itu mengelola forum koordinasi pimpinan daerah, yang mana forum koordinasi pimpinan daerah di Provinsi Sumatera Utara adalah Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Kapolda Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Oke. Kemudian Bang, tadi Abang ada menjelaskan tentang pembinaan ya Bang. Sejauh ini sudah seperti apa pembinaan Kesbangpol sendiri terhadap organisasi-organisasi, baik organisasi masyarakat maupun organisasi yang ada di dalam kampus? Secara garis besar, Ormas ini kan merupakan organisasi yang didirikan atas kesukarela dari masyarakat. Jadi memang organisasi kemasyarakatan ini merupakan organisasi yang didirikan atas dasar untuk mengaspirasikan kebutuhan dan kehendak dari masing-masing orang yang disusun secara komunal. Jadi memang atas dasar kesukarelaan ini
pemerintah wajib untuk bagaimana mengatur hak-hak daripada setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul dalam rangka untuk mengelola keseimbangan sebenarnya antara pemenuhan hak-hak setiap warga negara dan juga bagaimana untuk mereka melaksanakan kewajibannya itu mampu untuk tidak menciderai hak-hak daripada orang lain. Itu pada prinsipnya dikelola oleh Kesbangpol. Sebagaimana Kesbangpol laksanakan sebagaimana tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan gubernur, Badan Kesbangpol itu mengelola untuk kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan. Yang kedua, Kesbangpol melaksanakan pendaftaran dan sistem informasi daripada ormas, yang mana pendaftaran informasi ini merupakan bagian untuk melegalkan setiap organisasi kemasyarakatan yang ada di Sumatera Utara. Apa fungsi dilegalkan? Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian data terkait tentang tumbuh dan berdirinya dan juga aktivitas sebenarnya. Aktivitas daripada setiap organisasi kemasyarakatan ini supaya dapat untuk diakses oleh segenap komponen masyarakat dalam rangka untuk mendukung daripada pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Dan yang ketiga, dilakukan juga pengawasan kepada organisasi kemasyarakatan dalam rangka untuk bagaimana setiap organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Sumatera Utara mampu untuk melaksanakan asas ciri dan sifatnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun terkait dengan pembinaan daripada organisasi kemahasiswaan, Badan Kesbangpol sendiri itu berupaya untuk menjadi mitra yang mampu untuk mengakomodir kehendak, kebutuhan dan kepentingan serta aspirasi daripada segenap komponen mahasiswa yang berorganisasi, salah satunya melaksanakan pendaftaran dan sistem informasi ormas. Terkait bagaimana kerjasama, Kesbangpol sendiri dari tahun 2021 itu melaksanakan kerjasama melalui dana hibah. Jadi dalam arti dana hibah ini dianggarkan atas dasar pertimbangan daripada gubernur dan juga rekomendasi daripada Kesbangpol dalam rangka untuk bagaimana setiap organisasi kemahasiswaan khususnya MENWA itu yang merupakan organisasi yang memang sudah lama eksistensinya di dalam ruang lingkup pendidikan dan juga bagaimana MENWA ini mampu untuk bagaimana mengembangkan potensi-potensi kemahasiswaan dalam rangka untuk menunjang disiplin, karakter dan juga dalam rangka untuk mendorong daripada pemahaman wawasan kebangsaan dan juga untuk melaksanakan bela negara. Mungkin seperti itu kan besar. Sejauh ini kan Bang, gimana Kesbangpol melihat peran serta MENWA sendiri dalam konteks bela negara ini juga Bang? MENWA sendiri kita tahu ini sudah memiliki sejarah yang panjang dalam mengisi daripada pembangunan dan juga mengisi daripada dunia pendidikan di dalam kampus. Kita tahu sendiri rata-rata di setiap universitas negeri dan swasta yang ada di Indonesia pasti sudah berdiri resimen mahasiswa. Yang mana ini sebenarnya potensi yang dimiliki ini seharusnya ini mampu untuk dikelola lebih baik lagi dalam rangka untuk mewujudkan pemuda yang berkarakter kebangsaan Indonesia, itu yang diharapkan. Dan artinya MENWA ini memang aset daripada bangsa Indonesia yang mana kita tahu setiap ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan yang merongrong kedaulatan Republik Indonesia itu sangat berpotensi memecah belah, baik itu mungkin di kaum pemuda gitu kan. Dalam arti memang apabila nilai-nilai bela negara, cinta tanah air itu sudah diterapkan dari usia muda, tentunya kita akan lebih kokoh lagi untuk menyambut daripada perkembangan zaman ke depannya. Dan kita tahu bersama bahwa banyak komponen-komponen dari luar, baik itu dari dalam negeri yang ingin merongrong daripada kedaulatan Republik Indonesia. Apabila kaum muda sudah memiliki rasa cinta tanah air dan bagaimana mereka merasakan bahwa Indonesia adalah merupakan tanah air yang harus dibela, maka Indonesia akan
tentunya apabila mereka nanti sudah semakin masuk ke dalam dunia pekerjaan dan merambah kepada baik itu di dunia apapun dia, tapi dia sudah memiliki karakter. Itu yang ingin diharapkan dari peran Menwa ini. Kemudian Bang, ada di saya dan perhatikan juga gitu kan informasi. Katanya Spangpol ini intel pemerintah, betul nggak itu? Wah, itu sebenarnya anekdot tanda kutip memang benar. Jadi memang kita mengelola komunitas intelijen daerah yang mana itu diketuai oleh Kepala Binda Sumatera Utara dan di sekretaris itu oleh Badan Kesbangpol. Jadi memang Badan Kesbangpol ini memiliki pusat komunikasi dan informasi yang mana itu merupakan wadah untuk menampung, mengelola dan menyimpulkan informasi dari segenap komponen intelijen yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, dalam arti pusat komunikasi dan informasi ini bertujuan untuk mendapatkan analisa dari setiap perkembangan baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan dari segenap komponen intelijen daerah, baik itu di kepolisian, TNI, dan setiap unsur-unsur intelijen yang ada di masing-masing instansi pemerintahan baik vertikal maupun daerah dalam rangka untuk bagaimana kita merawat kerukunan, menjaga pertahanan keamanan, dan juga bagaimana untuk melihat potensi-potensi kerawanan. Tentunya yang paling utama ini tahun 2023 ini kan masuk ke dalam tahapan tahun politik yang mana ini juga memiliki tendensi yang tinggi untuk memecah belah kerukunan dan juga persatuan Indonesia dengan adanya kontestasi politik di tahun-tahun ke depan. Oke, terima kasih mungkin atas sharing informasi, pengalaman ataupun info juga dari Bang Heri ya. Mungkin terakhir nih Bang, apa harapan Spangpol ke depan untuk Menwa di Sumatera Utara ini? Tentunya harapan kami dari Kesbangpol kepada Menwa, kiranya Menwa tetap solid, kiranya Menwa ke depannya tetap berinovasi, dan ke depan Menwa harus memiliki integritas dan juga mendukung untuk Provinsi Sumatera Utara yang berkembang. Dengan apa? Dengan berlatih, melaksanakan pembelajaran, dan juga tetap menjaga kalau kita bilang menjaga integritas diri kita, dan jangan lupa untuk tetap menghormati daripada kedua. Oke. Terima kasih Dr. Heri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini, ilmu-ilmu yang beliau berikan ini dapat memotivasi teman-teman semua, memotivasi adik-adik mahasiswa, dan juga mempersatukan keragaman kita. Jadi sampai sini saja pembahasan podcast kita untuk hari ini. Saya Andika, pamit undur diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Widya Kastrena Dharmasida. Menwa.